Assalamualaikum, hai, saya Anggi Agrotek. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga tetap sehat selalu dan semangat untuk bertani dimanapun kalian berada. Dan pada video kali ini, Anggi Agrotek akan sharing kepada teman-teman mengenai tips dan cara untuk menanam tanaman kacang panjang di dalam pot atau polybag. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, mari dukung channel ini dengan subscribe tombol di bawah. Semoga dengan subscribe channel ini teman-teman mendapatkan pengetahuan baru. Teman-teman bisa lihat ini tanaman kacang panjang saya yang saya tanam di dalam polybag. Ukuran berapa ya? Ini 4 kilo atau ya 4 kilo, saya lupa nih berapa. Jadi ini udah masuk ke dalam fase generatif dan bahkan sudah berbuah ya. Lalu bagaimana sih caranya, tips dan mungkin teknik budidaya untuk tanaman kacang panjang ini supaya berbuah dan bisa kita nikmati hasilnya dengan menanam di dalam polybag seperti saya. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya satu persatu. Nah, yang pertama dan yang paling penting mungkin adalah kita menyiapkan media tanam. Media tanam ini seperti biasa ya teman-teman, kita mencampurkan tanah topsoil ataupun tanah kuning dengan bahan organik. Bisa pupuk kandang, bisa kompos, bisa juga bekas tanah bakaran sampah gitu ya. Dan juga kita campurkan kalau ada arang sekam atau sekam padi juga boleh. Nah, kalau saya pribadi, saya mencampurkan itu tanah mineral ya, nih tanah kuning dengan tanah gambut, karena saya memang berdomisili di lingkungan yang ada tanah gambutnya gitu. Tanah gambut juga kan mengandung banyak sekali bahan organik ya. Memang unsur haranya belum dapat diserap oleh tanaman, tapi kalau kita pilih tanah gambutnya yang sudah matang atau hampir matang, itu akan memberikan suplai hara nanti ke tanaman. Nah, jadi terserah teman-teman nih mau pilih bahan media tanamnya yang seperti apa. Mau tanah topsoil dicampur dengan sekam padi, dicampur dengan pukan, atau dicampur dengan kompos maupun tanah bekas bakaran sampah, itu terserah kemampuan teman-teman sendiri. Kalau mau yang murah ya tanah bakaran sampah itu gampang banget nyarinya kan. Dan tanah bakaran sampah juga mengandung unsur hara yang beragam macam-macam, karena bekas dari hasil pembakaran bahan-bahan organik juga. Kemudian silakan teman-teman buat lanjaran gitu ya. Jadi untuk satu tanaman itu sebenarnya kita perlu satu lanjaran karena dia akan menjalar ke atas gitu. Jadi untuk tempat menjalarnya satu batang aja gitu. Kalau saya menggunakan batang sawit. Dan sebenarnya ini adalah dulunya bekas nanam timun, makanya saya lanjarannya itu nggak saya ganti, cuma memanfaatkan bekas timun kemarin. Jadi yang seperti ini sebenarnya nggak bagus untuk dicontoh. Jadi satu tanaman untuk satu lanjaran. Yang kedua, teman-teman harus memilih benih yang akan dijadikan tanaman. Kalau saya memilih benih itu varietasnya Canton Tafi, milik perusahaan ternama. Dan Canton Tafi ini juga punya pasar yang sangat disukai. Maksudnya disukai oleh banyak orang di pasaran gitu. Jadi sangat gampang untuk menjualnya, untuk dikonsumsi juga enak gitu. Jadi untuk nanamnya kita bisa langsung menyemai benih ini ke dalam polybag. Kalau saya gitu ya, benihnya itu saya langsung tanam di polybag dan ini tumbuh. Ini bentuknya, ini hasilnya. Tapi juga saya untuk nanam di lahan tanah langsung ya, nggak di polybag, itu saya benihnya saya tanam dulu di polybag kecil untuk dibibitkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman boleh pilih mau yang dibibitkan dulu di polybag kecil atau langsung ditanam di polybag. Kalau berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan, keduanya sama saja sih waktu tumbuhnya. Cuma kan kalau kita tanam untuk di tanah langsung, di lahan langsung, kita lebih bagusnya pakai bibit dulu, karena supaya nanti pas kita tanam udah ada akar gitu kan. Jadi tinggal beradaptasi aja akarnya dan tinggal tumbuh. Yang ketiga tentu perawatan untuk pemberian nutrisi ya teman-teman. Teman-teman boleh bisa sih kita menggunakan organik total gitu. Misalnya kalau saya ini saya campur juga, saya gunakan mol dan juga pupuk organik cair dari nasi basi dan air beras gitu. Jadi ini setengah organik setengah kimia gitu, anorganik. Karena saya menggunakan pupuk tambahan yaitu pupuk kimia berupa NPK 1616 yang dikocor kemudian disiramkan ke tanaman. Dosisnya kalau dosisnya itu sangat-sangat rendah ya kawan-kawan, 10 sampai dengan 20 gram untuk satu tanaman. Itu pun kalau udah besar kayak gini ya. Kalau masih kecilnya itu sekitar 5 gram per tanaman dengan cara dikocor begitu. Dan untuk ketika dia sudah masuk ke dalam fase generatif, maka saya tambahkan pupuk KCL
untuk memacu bentuk nanti buahnya supaya lebih banyak buahnya juga gitu. Jadi untuk pemupukannya teman-teman bisa lakukan setiap minggu dengan interval seminggu sekali ya. Nanti kalau untuk di minggu kelima, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Di minggu kelima itu tidak perlu dilakukan pemupukan dan dilanjutkan di pemupukan ke-6 saja. Jadi ada 5 kali pemupukan, minggu pertama, 2, 3, 4, dan 6. Jadi untuk tanaman kacang panjang ini, khususnya varietas Kanton Tafi, kita bisa panen di umur 48 sampai dengan 55 hari gitu. Dan yang terakhir, tips dari saya untuk memperbanyak buah nantinya dan untuk mengefisiensikan penyerapan hara oleh tanaman, kita harus memotong cabang-cabang yang tidak produktif dari tanaman kacang panjang ini. Jadi kan tanaman-tanaman kacang panjang atau tanaman yang menjalar seperti ini itu kebanyakan dia memiliki cabang yang ada cabang primer ya, seperti ini. Cabang primer itu adalah cabang utama, ini adalah cabang utama, kemudian ada cabang sekunder. Nah, di cabang sekunder ini nantilah akan ada buah yang muncul. Nah, di sepanjang cabang sekunder ini nanti ada juga bakal memanjang cabangnya, dan ini yang tidak produktif ya. Jadi, cabang-cabang seperti inilah yang harus kita potong untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara. Nah, ini saya potongin semua. Memang saya agak telat nih motonginnya. Udah berselak berbuah, baru dipotongin. Oke, kita potongin semua. Jadi dengan pemotongan ini unsur hara yang kita berikan nanti akan jadi lebih maksimal diserap oleh tanaman, dan pembentukan buah juga akan jadi lebih lancar. Ini buahnya yang sudah mungkin beberapa hari lagi akan panen ya, 2 atau 4 hari lagi akan panen dan akan segera dimasak gitu. Oke teman-teman, itu dulu dari saya, sekedar sharing mengenai pengalaman saya dalam menanam kacang panjang di dalam polybag. Semoga teman-teman bisa lebih kreatif lagi mungkin untuk menanamnya, dan kalau ingin mencoba silahkan di rumah, sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang tidak mempunyai halaman yang luas ya, karena kita menggunakan polybag. Oke, sekian dulu teman-teman semua. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya Anggi Agrotek, tetap semangat bertani.